Dunia One Piece semakin menarik dan semakinlah luar biasa edan. Bukan soal kekuatan saja, namun perlombaan kekuasaan ini juga diperlukan sebuah strategi. Layaknya pemilu 2024, beberapa calon dan antek-antek sibuk membagikan kaos, kalender, bahkan sebuah stiker di setiap tempat. Dan inilah kejadian besar yang terjadi di Pulau Egghead dan spekulasi tentang Gorosei bahkan Kizaru yang akan dilawan oleh Luffy. Karena sekitar 4 chapter ke belakang kita dibawa kepada flashback dari Mamang Kuma dan terbentuknya pasukan revolusi. Yang pertama kita tunggu dari pembahasan dari Mamang Oda adalah pertarungan Kizaru dan Shenji Garcia Saturn di Pulau Egghead. Pertarungan ini sangat kita tunggu, apalagi ditambah dengan adanya sebuah pola kekuatan dari si Abah Saturn seperti pentagram. Simbol-simbol tersebut adalah bukan simbol sembarangan jika di kehidupan nyata kita. Di sini para fans selalu dibuat kebingungan apakah Mamang Oda Sensei akan membawa One Piece kepada sebuah kekuatan magic atau tidak. Dan buah iblis dari si Abah Saturn pun adalah siluman laba-laba berkepala kerbau, atau lebih tepatnya Ushi-Ushi no Mi. Yang cukup menarik selain dari kekuatan si Abah Saturn adalah kemunculan Kizaru. Kizaru sejauh ini belum pernah terlihat kalah ataupun tergores dalam sebuah pertarungan. Bahkan selain di chapter atau episode, kita juga diperlihatkan beberapa kali di Mupi bahwa Kizaru tidak pernah terlihat babak belur. Yang kita lihat hanyalah Kizaru kepanikan di Mupi Red, contohnya seperti Akagami dan wakil kapten yaitu Ben Beckman. Jika benar si Abah Saturn ingin melawan Luffy habis-habisan di Pulau Egghead dengan armada besar bahkan membawa beberapa Vice Admiral bekerja sama dengan Kizaru, maka pertempuran besar-besaran akan terjadi. Untuk melawan sekelas Yonko bukanlah pertempuran biasa saja. Kita tahu bahwa Luffy melawan Kaido sebesar apa dampaknya, apalagi jika yang dilawan adalah sang Gorosei langsung dari petinggi dunia. Namun dalam pemikiran saya bahwa Luffy melawan si Abah Saturn tidak akan terjadi habis-habisan. Kita juga melihat Luffy yang akan pergi ke sebuah tempat dengan sebuah teknologi yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Namun kaburnya Luffy tidak akan semudah itu, Peruso. Setidaknya bentrokan kekuatan besar akan terjadi dari kedua belah pihak, namun tidak ada yang kalah ataupun matoi alias maut alias mati. Pertarungan melawan Gorosei yang sesungguhnya akan terjadi di kemudian hari. Menurut saya dalam kasus atau kejadian ini adalah sebagai pengenalan bahwa kekuatan Gorosei bukanlah kekuatan yang sembarangan. Oda Sensei di sini sepertinya memberitahu kita perihal kekuatan Gorosei agar semakin menarik untuk kita tunggu kekuatan Gorosei yang lainnya. Banyak sekali yang berteori bahwa kekuatan Gorosei sebagian besar adalah pemakan buah bertipe Zoan. Ini terlihat dari flashback Sabo yang menyelinap ketika Raja Orai Cobra di kastil kosong. Sabo terkejut dan Sabo juga melihat kekuatan besar dari kelima abah tua bangka yang sedikit bau tanah alias para Gorosei. Dari siluet kita melihat mereka pemakan buah bertipe Zoan, entah mythical Zoan ataupun Zoan hewan purba. Yang jelas kekuatan mereka bukanlah kekuatan kaleng-kaleng. Yang jadi patokan adalah pentagram yang berada di Pulau Egghead. Ini menandakan bahwa kualitas kekuatan atau khasiat dari buah iblis para Gorosei adalah kualitas pilihan dari sekian banyak buah iblis. Maka daripada itu, untuk Luffy mengalahkan atau bertarung dengan para Gorosei, kita harus mengetahui perihal kelebihan dari buah iblis tersebut. Akan sangat lucu jika Luffy mengeluarkan teknik tertingginya yaitu Gear 5 kalah dengan mudah. Jika Gear 5 adalah kekuatan tertinggi dari Luffy, seharusnya Luffy bisa menang dan tidak akan kalah dalam mode tersebut. Setidaknya jika tidak kalah, Luffy harus babak belur ketika melawan salah satu dari si Abah Gorosei. Selain itu, kita juga sedang menanti hal apa yang akan dilakukan oleh dua bajak laut generasi terburuk lainnya, yaitu sang beringas Kapten Kid dan puskesmas keliling alias bajak laut Lau. Kedua bajak laut ini dihancurkan oleh dua Yonko sekaligus. Lau dihancurkan oleh Yonko Kurohige dan Kid dihancurkan oleh Yonko Akagami. Belum diketahui nasib mereka akan seperti apa. Terakhir kita diperlihatkan Lau yang sedang diselamatkan oleh Beppo yang sedang terombang-ambing di lautan. Kapal mereka hancur dan anggota yang lainnya pun melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dari amukan Kurohige. Begitupun dengan bajak laut Kid yang nasibnya sangatlah mengerikan. Kid dan Killer bahkan anggota yang lainnya pun sudah hancur lebur babak belur seperti bubur dan kerupuk. Narator berbicara bajak laut 3 miliar Berry tas Kapten Kid telah dimusnahkan. Belum ada informasi perihal Kid, namun yang jelas di sini Kid sepertinya tidak akan melawan balik kepada Akagami. Kid harus sadar diri melawan Akagami sama saja mengadakan perang besar-besaran. Jangankan Kid untuk melawan Akagami, pemerintah pun mikir beribu kali untuk melawan Akagami. Bukan hanya kekuatannya saja yang sangatlah luar biasa besar, tetapi aliansinya juga harus diperhitungkan.
Bukan hanya kekuatannya saja yang sangatlah luar biasa besar, tetapi aliansinya pun harus diperhitungkan. Tidak mungkin jika Akagami bertarung tetapi aliansinya hanya diam dan menyaksikan menunggu hasil akhir pertarungan. Bahkan dikatakan aliansi dari Akagami no Sang jauh lebih besar dari aliansi kru Mugiwara sekalipun. Bahkan aliansi Akagami adalah orang-orang luar biasa seperti para raksasa di Pulau Elbap. Bayangkan saja jika para raksasa tersebut bertarung, maka arena pertarungan akan jauh lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya ini sangat menarik ya. Saya tuh lagi nunggu si Kizaru sama si Satun di sini tuh yang cukup menarik teh saya tuh sama si Satun. Apakah Oda Sensei itu akan membawa One Piece ini tuh kepada magic atau kekuatan magic ya? Mungkin bukan magic sungguhan kayak apa ya Jujutsu Kaisen gitu, tapi magic tuh kelebihan dari buah iblis yang beda dengan buah iblis yang lainnya mungkin gitu ya. Ini tuh ada simbol pentagram gitu ya. Pentagram kan ya kalian juga tahu pentagram teh kayak gimana gitu. Dan yang sangat menarik di sini teh si Kizaru, saya teh sangat penasaran. Si Kizaru teh belum pernah terlihat babak belur, getihan oke can pernah si Kizaru ini teh. Berhadapan dengan Rayleigh juga tidak pernah getihan. Di Movie Z juga belum pernah getihan melawan si Xavier Sensei gitu. Si Kizaru dilemparkan sama batu, bukan dilemparkan, si Kizaru itu dibaledog gitu nya, dialungkeun batu Daena, terus batu Daena meledak dan tidak terluka sedikit pun gitu. Si Kizaru ini sangat menarik menurut saya mah, tidak tergores, tidak getihan dan tidak apapun, beda sama si Aokiji ataupun si Akainu dan Fujitora bahkan Grimbold. Si Kizaru teh beda gitu. Cuman si Kizaru ini teh ada momen-momen tertentu bahwa si Kizaru ini teh panik gitu. Kayak di Movie Red sama si Akagami atau sama si Ben Beckman gitu. Dan di sini tuh yang menurut saya cukup menarik di sini teh si Kid ya, si Kid sama si Lau. Mungkin kalau si Lau mah udah dihancurkan. Terlihat kemarin tuh terombang-ambing dan si krunya juga bubar gitu, mencar gitu. Buat menyelamatkan dari amukan si Kurohige. Si Lau ini teh kalah gitu sama si Kurohige, entah kayak gimana itu teh. Si Lau teh kan kuat gitu ya, bajak laut sekuat itu bisa kalah sama si Kurohige gitu, kumaha gitu bajak laut sekuat eta. Mungkin karena dikeroyok atau gimana ya, karena di apa namanya teh di bajak laut hati mah gitu si Lau, cuman si Lau aja yang bisa diandalin sama si Beppo mungkin gitu ya. Tapi kalau melihat bajak laut Kurohige kan sangatlah luar biasa gitu dari kru-krunya yang lainnya gitu. Entah karena si Lau ini teh kalah oleh strategi, entah emang si Kurohige-nya memang kuat. Sangat menarik. Saya teh lagi menunggu ini teh nasib si Lau bakal kayak gimana. Dan yang kedua adalah si Kid. Nah, ini si Kid menurut saya cukup menarik, sangat menarik. Terakhir kan kalah sama si Akagami, dan narator juga berbicara bahwa bajak laut Eustace Kapten Kid telah dihancurkan atau dimusnahkan. Nah, di sini teh si Kid kan sifatnya kalian juga tahu gitu, si Kid rada bedegong gitu, beringas gitunya. Lebih baik mati daripada menjadi bawahan gitu. Kapten Kid gitu. Gak mau si Kid jadi bawahan, lebih baik kalah atau mati daripada menjadi bawahan. Nah, di sini kan sudah dihancurkan sama si Akagami. Apakah si Kid ini teh akan melawan si Akagami atau enggak gitu? Tapi dalam pikiran saya mah mungkin si Kid ini teh dalam pikiran saya mah si Kid ini teh bakal sadar diri gitu daripada melawan si Akagami dan benar-benar mati, dan gak akan kuat juga gitu ngelawan si Akagami. Bakal musnah juga si Kid dan si Killer bahkan yang lainnya. Bahkan kapalnya juga, kapal Victoria kan udah dihancurin sama si Dory dan Brogy. Nah, menurut saya mah si Kid ini tuh seharusnya jangan melawan lah, udahlah sadar diri gitu. Gak bisa jadi orang yang terkuat lah, banyak sekali orang yang kuat gitu. Menarik menurut saya mah. Tapi itu mah cuma teori ya, karena dari Oda Sensei-nya belum dikasih tahu nasib dari Lau sama si Kid ini. Kalau misalkan si Kidnya bertarung sama si Akagami ngalawan deui gitu nya, gelut deui jeung si Akagami, wah beak si Kid. Aya bahan mati si Kid mah. Dari kemarin juga di kolom SBS si Ben Beckman kan yang nembak tangan si Kid, atau yang bikin tangan si Kid putus teh bukan si Akagami tapi si Ben Beckman. Wah, si Ben Beckman juga udah ngeri, apalagi kaptennya gitu menurut saya mah. Ya udahlah, menurut saya mah si Kid mah udah jangan melawan lah, kalau melawan sama aja cari mati. Udah nggak akan kuat juga melawan Akagami mah, karena aliansinya juga bukan main-main, atau lain lawan geuneun gitu. Pemerintah juga mikir beribu-ribu kali kalau melawan si Akagami mah nggak akan semudah mengalahkan si Shirohige. Bahkan menurut saya mah aliansi dari si Akagami itu lebih berbahaya dari si Shirohige gitu. Bakal jadi perang besar kalau si Akagami ngelawan pemerintah dunia mah.
Wah, sangat menarik menurut saya. Tapi itu mah cuma teori ya. Kalau saya salah, tulis aja di kolom komentar saya salah. Saya mah tidak anti komentar, karena komentar teh lebih membuat kita menjadi lebih baik lah intinya mah ya. Banyak yang bilang wah loba teorinya ngaranna ge One Piece, atuh One Piece mah lamun teu berteori nya teu rame gitu. Justru ramena One Piece teh karena banyak teori, karena kan One Piece mah seperti puzzle gitu, harus kita susun dan apa yang akan terjadi setelah susunan tersebut beres gitu. Jadi One Piece teh naon gitu, tujuan si Luffy teh naon, cita-cita si Luffy teh naon, karena dia menjadi raja bajak laut teh hanya langkah utama atau langkah besar untuk meraih cita-cita dari si Luffy. Kan saya teh menarik gitu ya, tapi saya mah di sini mah diskusi, bukan saya memberitahu kalian so tahu. Kalau kalian punya pemikiran sendiri tulis aja di kolom komentar ya. Jangan ragu sama saya, mada saya juga bukan so tahu sih, cuman ngobrol aja, punya pemikiran. Nah, pemikiran saya menurut kalian kayak gimana? Kalau kalian punya pemikiran lagi atau yang lain, tulis aja di kolom komentar. Ngobrolnya ieu mah channel ngobrol, beda sama yang lain. Ngobrol santai. Kalau misalkan saya juga kalau misalkan ada wifi mah pingin live teh tujuannya teh pingin ngobrol sama kalian gitu, ngebahas One Piece. Ada season ngopi gitu, ngopi teh naon, ngobrol One Piece Indonesia gitu maksud saya teh ya. Ya udahlah, karena tenggorokan ini sudah kering, pingin ngopi dan pingin udut. Ya udahlah, salam sejahtera pokoknya mah ya. Goodbye, dadah.